Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Ariel Wardela dengan NIM P071723230001. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi laboratorium. Apa sih teknologi informasi laboratorium itu? Teknologi informasi laboratorium medis adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengoperasian medis. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sistem dan sistem informasi. Sistem sendiri adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi sendiri adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, dan menyimpan data dengan cara-cara yang diorganisasikan untuk menyimpan, mengelola, mengembalikan, mengendalikan, dan melamporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem informasi pada dunia medis sangat mendukung aktivitas pekerjaan para tenaga medis di rumah sakit. Sistem informasi laboratorium juga merupakan sebuah sistem program aplikasi yang memberi dukungan akses ke sistem database sehingga data pasien dapat dengan mudah disimpan, diintegrasikan, dan ditampilkan kembali saat diperlukan, dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada kegiatan pengabdian kali ini dilakukan rancang bangun dan pelatihan sistem informasi laboratorium. Sistem informasi laboratorium sangat penting untuk pengoperasian laboratorium klinis. Ini dikembangkan untuk melaksanakan tes pada spesimen biologis yang dikumpulkan dari pasien dan memberikan informasi untuk evaluasi status kesehatan, diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakitnya. Ini juga untuk melacak dan menyimpan keterangan klinis pasien selama kunjungan laboratorium. Sistem informasi laboratorium digunakan untuk menyimpan informasi laboratorium yang disimpan dalam database untuk referensi di masa mendatang. Saat ini, sistem informasi laboratorium berfungsi sebagai sumber data diagnostik untuk dokter di semua klinik dan departemen rumah sakit. Laboratorium patologi anatomi modern bergantung pada infrastruktur sistem informasi yang andal untuk mendaftarkan spesimen, mencatat pemeriksaan mikroskopik, mengatur alur kerja laboratorium, merumuskan dan menandatangani laporan, menyebarkan ke penerima yang dituju di sistem informasi kesehatan di seluruh Indonesia, dan mendukung jaminan kualitas diagnosa. Infrastruktur ini disediakan oleh sistem informasi laboratorium patologi anatomi yang telah berkembang selama beberapa dekade dan sekarang mulai mendukung teknologi yang berkembang seperti pelacakan rekam medis dan pencitraan digital. Saat ini ada dua model utama informasi digital yang diperuntukkan bagi laboratorium patologi anatomi. Model tersebut yaitu Sistem Informasi Laboratorium Patologi Anatomi atau SILPA dan Sistem Patologi Digital atau SPD. SILPA dapat mengelola alur kerja patologi dan telah diadopsi secara universal di laboratorium patologi anatomi dan berhasil menangani banyak fungsi seperti mengelola daftar kerja, melacak rekam medis, menghasilkan laporan patologi, dan lain sebagainya. Sistem patologi digital adalah sistem informasi yang relatif baru yang dikembangkan terutama untuk mengelola citra atau gambaran mikroskopik yang sudah digitalisasi, sehingga ahli patologi dapat dengan mudah mengakses slide digital
yang diarsipkan ini untuk dapat dilihat jika perlu, membagikannya dengan orang lain untuk melakukan anotasi atau analisis gambar dengan mengindikasikan silpa dan SPD, maka akan membantu menyederhanakan alur kerja, meminimalkan pekerjaan manual yang berlebihan dan rawan kecelakaan atau kesalahan, mengurangi biaya pengiriman slide kaca, dan memanfaatkan kuantitas perbantuan komputer. Laboratorium kesehatan merupakan bagian penting dalam layanan kesehatan yang berfungsi untuk diagnosa, penyembuhan, dan pemulihan pasien. Contohnya, ada di beberapa laboratorium kesehatan di Provinsi Lampung menghadapi beberapa kendala seperti yang pertama, proses registrasi yang masih manual, yang kedua, data hasil uji laboratorium yang belum terregistrasi, dan yang ketiga, administrasi yang masih dilakukan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dikembangkan sistem informasi atau SIL berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi dan mutu layanan laboratorium. Sistem informasi laboratorium dikembangkan dengan pendekatan Scrub dan Waterfall. Proses pembangunan mencakup yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem. Yang kedua, perancangan sistem, meliputi desain antarmuka, database, dan alur kerja. Yang ketiga, implementasi, pengodean menggunakan teknologi berbasis web. Yang keempat, pengujian, menggunakan metode black box testing. Yang kelima, pemeliharaan, memastikan sistem berjalan dengan baik setelah implementasi. Kemudian, fitur utama sistem informasi laboratorium. SIL menyediakan berbagai fitur utama untuk meningkatkan layanan laboratorium. Di antaranya, yang pertama, registrasi online. Pasien dapat mendaftar secara mandiri dan menerima kode QR sebagai bukti registrasinya. Yang kedua, pencatatan dan verifikasi data. Proses pencatatan hasil uji dan validasi oleh dokter lebih terstruktur dan teratur. Yang ketiga, manajemen keuangan. Pembuatan laporan keuangan, invoice, dan rekap pendapatan laboratorium lebih tertata. Yang keempat, akses real time. Data dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak yang berwenang. Dan yang kelima, penyajian laporan, menyediakan laporan statistik, rekapitulasi pemeriksaan, serta laporan penggunaan reagen dan alat di laboratorium. Kemudian, hasil dan evaluasi implementasi SIL membawa beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, mengurangi kesalahan pencatatan dengan penyimpanan data yang lebih baik, meningkatkan efisiensi waktu dengan mempercepat proses administrasi sehingga dapat dipercepat 20 kali dibandingkan metode manual. Meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan karena data tersimpan secara sistematis dan dapat diverifikasi oleh dokter. Mempermudah manajemen laboratorium dengan laporan statistik yang membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Pembangunan sistem informasi laboratorium berhasil meningkatkan efisiensi dan mutu layanan di laboratorium kesehatan dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data lebih transparan, akurat, dan real time sehingga membantu tenaga medis dan manajemen laboratorium dalam memberikan layanan yang terbaik. Teknologi informasi dalam laboratorium medis memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia.
Teknologi informasi digunakan untuk mengelola data pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, dan komunikasi antar tenaga medis. Juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelaporan hasil laboratorium. Selanjutnya, kualitas dari suatu informasi atau quality of information tergantung dari 3 hal, yaitu yang pertama, informasi harus akurat, yang kedua tepat, dan yang ketiga adalah relevan. Yang pertama, akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang biasa atau mengikat. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima, informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilainya lagi. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan suatu keputusan. Bila pengambilan keputusan itu terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Dan yang ketiga, relevan. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevan informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Yang pertama, dapat menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, membantu petugas di dalam melaksanakan operasi perusahaan dari hari ke hari. Yang ketiga, informasi menyediakan informasi yang layak untuk pemakai pihak luar perusahaan. Kemudian, komponen sistem informasi. Komponen adalah sebuah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan dalam sistem. Ya, komponen sendiri adalah komponen sistem informasi yang dimaksudkan adalah bagian-bagian dari suatu sistem informasi yang mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses masuknya data, pengelolaan data menjadi informasi yang bekerja sama satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Komponen sistem informasi dibagi menjadi 2 poin, yaitu secara fisik dan secara fungsional. Komponen-komponen sistem informasi secara fisik, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga database, yang keempat prosedur, dan yang kelima personil atau brainware. Yang pertama kita akan membahas tentang perangkat keras. Digambarkan sebagai mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengelolaan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, penginputan data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan output. Yang kedua, software adalah sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer yang untuk pemrosesan. Digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Yang ketiga, database. Database adalah kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilannya kembali. Sistem database adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer, serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan penggunaan lainnya.
Yang keempat adalah prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer, tahapan yang harus diusulkan promosikan untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Dan yang kelima adalah brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat langsung dengan pengelolaan komputer, para spesialis yang bertanggung jawab dalam berperan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Komponen sistem informasi secara fungsional. Yang pertama, sistem administrasi dan pengoperasional. Mencakup bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana sistem ini yang biasanya melakukan tugas-tugas rutin. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen, bagian yang bertugas menyiapkan laporan-laporan yang bersifat periodik. Yang ketiga, sistem database, sejumlah perangkat keras dan lunak komputer, serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen yang digunakan, dan lainnya. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. 4. Sistem pencarian berfungsi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!